FC kembali menjadi pemuncak klasemen BRI Liga 1 2021 per 2022. Setelah melewati pertandingan ke-21, tim berjuluk Singo Edan ini memiliki 44 poin. Mereka unggul 1 poin dari Persib Bandung dan Bayangkara FC yang berada di bawahnya. Arema FC menjadi tim yang diperhitungkan menjuarai musim ini dengan pencapaian sekarang. Karena selisih poinnya tipis, pelatih Arema FC, Eduardo Almeida menganggap terlalu dini jika bicara tentang kans juara timnya. Lantaran masih ada 13 laga ke depan, Almeida memilih fokus menatap satu persatu pertandingan tersebut. Tapi berbeda dengan manajemen, Presiden Arema Gilang Widya Pramana mematok target juara sejak awal musim. Kini dia lega karena timnya berada di jalur juara. Ada beberapa faktor yang memperlihatkan kedikdayaan skuad Arema FC di BRI Liga 1 musim ini. Rekor mentereng. Arema punya rekor mentereng musim ini. Mereka melewati 18 pertandingan tanpa kekalahan. Sebanyak 12 laga berhasil dimenangi, sedangkan 6 pertandingan lainnya berakhir imbang. Hal yang baru terjadi di Liga 1. Karena saat kompetisi normal, bermain di kandang sendiri dan digelar dengan penonton, rekor seperti itu sulit. Biasanya tuan rumah punya kans menang lebih besar, karena mereka punya semangat lebih saat didukung supporter. Rekor tanpa kekalahan ini masih diperjuangkan bertahan lebih lama. Almeida menekankan hal itu kepada Ahmad Al-Farizi dan kawan-kawan. Tak jarang Arema mengutamakan hasil akhir ketimbang bermain cantik, seperti bermain lebih bertahan ketika sudah unggul. Karena rekor ini, Arema saat ini jadi tim paling sedikit menelan kekalahan. Hanya PSS Sleman yang pernah mengalahkan Arema di matchday ketiga. Pertahanan kukuh musim ini Arema punya pertahanan tangguh. Padahal beberapa musim sebelumnya, pertahanan Arema mudah ditembus. Tak hanya itu, mereka kekurangan stok stopper tangguh dalam beberapa tahun belakangan. Tapi musim ini, pelatih Eduardo Almeida berhasil memperbaikinya. Dia membawa kiper tangguh Adilson Maringa dari kompetisi kasta kedua Portugal. Dia menjelma jadi salah satu kiper terbaik Liga 1. Selain itu, Sergio Silva didatangkan sebagai stopper yang bisa memberikan ketenangan di lini belakang. Bek asal Portugal ini cepat adaptasi dan sering berkomunikasi dengan partnernya, Bagas Adi, untuk saling menutup celah di belakang. Selain itu, Ahmad Al-Farizi, Rizky Dwi dan Diego Michels dan lainnya juga tampil apik. Mereka seperti memperlihatkan mental petarung dalam lapangan. Wajar jika saat ini gawang Arema baru kemasukan 13 gol. Jumlah paling sedikit di Liga 1. Hanya Persib Bandung yang bisa menyamai catatan itu. Kedalaman skuad. Di putaran kedua, Arema membuat kedalaman skuadnya lebih bagus. Pemain baru yang direkrut pada jendela transfer sesuai dengan kebutuhan tim. Fabiano Beltrame, Sandi Sute, Genta Alparedo dan Rian Kurnia. Mereka sudah dapat kesempatan tampil di putaran kedua. Bagusnya kedalaman skuad Arema juga terbukti dari catatan bermain skuad Singo Edan. Dari 30 pemain, hanya 3 nama yang belum dapat kesempatan turun, yakni Andreas Francisco, Ivanul Alam dan Ahmad Gali. Selebihnya, pemain senior dan muda sudah diturunkan. Padahal biasanya Arema tak jarang berspekulasi dengan pemain mudanya, sehingga mereka biasanya harus menunggu 2 musim untuk dapat kepercayaan bermain. Sementara itu pada laga lanjutan Liga 1 pekan ke-22 di atas kertas Arema FC bersua lawan ringan. Untuk mempertahankan puncak klasemen, Arema ditantang Persela Lamongan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Meski lebih diunggulkan, tim Singo Edan tidak meremehkan Persela yang berada di papan bawah. Mereka tak ingin terlena melihat sang lawan yang kini menghuni peringkat ke-16. Pelatih Arema, Eduardo Almeida, mengakui jika motivasi pemainnya tetap sama seperti menatap laga-laga lainnya. Almeida melihat pertandingan kontra Persela Lamongan tidak mudah. Saya selalu sampaikan, setiap pertandingan itu sulit. Kami tahu Persela ada di papan bawah.
Tapi mereka akan melakukan apapun demi keluar dari situasi itu. Kami akan melakukan apapun untuk menang, kata pelatih asal Portugal tersebut. Arema berkaca dari pertandingan sebelumnya lawan Persipura Jayapura pada pekan 21 lalu, tim yang juga ada di papan bawah. Tapi tim Singoedan tidak bisa menang mudah waktu itu. Mereka hanya menang tipis 1-0. Bahkan Arema lebih banyak ditekan setelah unggul lebih dulu. Tugas pelatih melakukan analisa lawan. Kami tetap menghormati Persela. Arema tidak memandang lawan dari posisi di klasemen. Terbukti kompetisi musim ini sangat kompetitif. Persela juga bisa bersaing di kompetisi, sambungnya. Pada laga sore nanti Arema tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Gelandang asing Rensi Yamaguchi harus absen karena akumulasi kartu. Selain itu, 4 pemain yang sebelumnya membela timnas Indonesia juga masih akan dilihat kondisi terakhirnya, yakni M. Rafli, Dedik Setiawan, Rizky Dwi, dan Ahmad Figo. Kami akan lihat nanti seperti apa kondisinya, tegas mantan pelatih Semen Padang tersebut. Almeida sepertinya mulai terbiasa dengan absennya sejumlah pemain. Karena dalam beberapa laga lawan Persipura, sudah banyak pemain inti yang absen. Namun, dia tak terlalu khawatir lantaran semua pemain dianggap siap tampil. Almeida juga berani memberikan kesempatan main kepada pemain muda atau pemain yang belum punya nama besar. Jika ada pemain absen, masih ada yang lainnya untuk menggantikan. Sekarang mereka semua siap untuk bermain, imbuhnya. Sementara itu, di kubu Persela, pelatih Djafri Sastra berupaya membuat anak buahnya optimis menghadapi laga ini. Gianzola dan kawan-kawan J+ dibuat untuk tidak silau dengan posisi Arema yang sedang di puncak klasemen. Arema punya catatan luar biasa tahun ini. Rekor tak kalah dalam 18 laga beruntun, dan sekarang di urutan teratas klasemen, ucap Djafri Sastra. Apapun itu, Arema sudah berusaha keras membuat rekor itu. Tapi kami juga harus berusaha keras. Tidak boleh putus asa atau pesimis karena kami ada di papan bawah, lanjutnya. Selain itu, dia memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam beberapa laga sebelumnya. Seperti saat lawan Persiraja Banda Aceh, Persela kebobolan pada menit akhir. Alhasil, kemenangan yang ada di depan mata buyar dan laga berakhir imbang 2-2. Selepas pertandingan lawan Persiraja, kami punya waktu persiapan 3 hari. Kami coba maksimalkan itu untuk hadapi Arema. Kami juga benahi kemasukan pada menit akhir, agar hal itu tidak terjadi lagi lawan Arema, jelasnya.